Kayak KIB ini nggak mungkin dong? Nggak ada, ini bohong-bohongan ini semua, nggak ada. Jadi ini kayak jalan Ini tol. last minute semua, udahlah percaya saya dah, ini last minute semua. Karena mencari angka 20% tidak gampang. Angka 20% itu hanya ngumpul di 2 atau 3 orang. Yang sudah atas nama dari 2 otoritas ini, otoritas populernya, yaitu para calon-calon ini yang dianggap populer, melebihi calon para politis. Penistaan. Fahri Hamzah sebut Nasdem bohongi rakyat dengan 3 capresnya. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Dari CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menuding Nasdem telah membohongi rakyat terkait rekomendasi bakal capres yang akan diusung pada pemilu 2024. 3 nama bakal capres yang dimaksud itu adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Andika Perkasa. Fahri berpendapat pilihan itu tidak rasional, sebab Partai Nasdem saja tidak bisa mengusung capres karena terganjal ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Nasdem tak tinggal diam. Dari Detik News, Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Caniago menilai bahwa Fahri Hamzah tidak memahami proses internal Nasdem memperoleh nama-nama bakal capres yang akan diusung. Fahri bukan kader Nasdem. Beliau tentu tidak mengerti bagaimana Nasdem sampai mendapatkan kemudian menyampaikan 3 nama tersebut di saat Rakernas. Nasdem bukan partai kaleng-kaleng yang bisa berbohong atau membohongi rakyat. Lah memang ketiga nama itu yang muncul dari dukungan DPW partai kami se-Indonesia. Soal nanti mengerucutnya kemana dan pada siapa tentu kami punya mekanisme sendiri, ujar Irma. Memang pantas bila Fahri beranggapan Nasdem hanya papasan kosong. Mengingat secara ambang batas, Nasdem pasti tidak akan bisa mengusungnya sendirian. Terkecuali bila sebelumnya Nasdem sudah punya gerbong koalisi yang sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Tapi ketika hal itu belum terpenuhi, ya wajar bila ada anggapan bahwa langkah Nasdem tersebut hanya seperti sebuah pertunjukan sandiwara. Tapi dari sisi Nasdem juga bisa dimengerti, mengingat bahwa Partai Besutan Surya Paloh itu tanpa kader yang bisa mengeruk suara. Menggait nama dari luar partai yang disinyalir bisa memikat calon pemilik suara tentu pantas untuk dilakukan. Yang diharapkan, Nasdem akan mendapat limpasan dari para simpatisan nama-nama tersebut. Pilihan Nasdem pastinya akan menimbulkan plus minusnya. Positifnya, selain yang sudah disinggung di paragraf di atas, tentu rekomendasi Nasdem itu akan menjadi prasyarat bagi siapapun yang ingin bekerja sama dengan mereka. Partai yang ingin berkoalisi dengan Nasdem mau tak mau harus mengakomodir nama yang masuk dalam rekomendasi itu. Minusnya, langkah Nasdem tersebut justru akan menjadi barrier bagi partai lain yang akan bergabung tapi sudah punya jagoannya sendiri. Sementara bagi Nasdem sendiri, langkah tersebut juga bisa membatasi dirinya. Akan menjadi konyol ketika para calon partner ternyata menolak nama-nama itu. Belum lagi ketika di kemudian hari, di sisa-sisa hari menuju pendaftaran hari Capres-Cawapres, ketiga nama tersebut ternyata sudah tidak lagi disukai oleh publik. Hilanglah sudah muka Nasdem. Itulah mungkin yang dikhawatirkan dan dianggap basa-basi Fahri lewat pernyataannya di atas. Bagaimana menurut Anda? Salahnya di mana? Dalam rapat bamus kemarin namanya bamus, ada musyawarah, di sini bisa tertentu, bisa aturan. Di sini lah kami, ayo kita diskusi, ayo kita berdebat. Ya, jangan kita bermain di luar. Ada waktunya, jamnya, jadwalnya, semua terakhir. Kan semua terjadwal. Rapat agenda interpelasi Formula E akan digelar. Akankah ada makan malam jilid 2? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. DPRD DKI Jakarta berencana akan kembali menggelar jadwal soal interpelasi terhadap Anies soal Formula E. Rapat Badan Musyawarah atau BAMUS untuk agenda pemanggilan Anies ini akan segera dilakukan. Tahapan interpelasi kan masih menunggu penjadwalan dari BAMUS oleh pimpinan DPRD. Minggu kemarin dibahas, kata Ketua Dewan, ya nanti kita jadwalkan. Begitu, ujar Ketua Fraksi PDIP. Anies tampaknya akan kembali dipusingkan dengan Formula E. Meski dia membanggakan balapan ini, tapi ancaman interpelasi tetap ada sampai entah kapan.
Dalam sidang paripurna interpelasi yang lalu, rapat diskors karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi syarat quorum. Hanya ada 2 fraksi yang setuju, yaitu PDIP dan PSI. Sisanya menolak. Usut punya usut, ternyata sebelum itu Anies mengundang 7 fraksi parpol untuk makan malam. PDIP dan PSI tidak diundang. The magic of dinner. Berkat makan malam tersebut, Anies berhasil lolos dari ancaman interpelasi. Banyak yang penasaran dengan menu makan malamnya. Seenak apa sih? Hingga 7 fraksi parpol sepakat tolak interpelasi. Apakah ada lobster bakar? Saya juga mau dong, karena memang enak sih. Sejak itu, belum ada kabar kapan interpelasi akan kembali diadakan. Bahkan, tidak jelas apakah interpelasi bisa diadakan atau tidak. Harapan tersebut masih belum sirna. Meski demikian, Gembong yakin paripurna selanjutnya bisa terlaksana dan syarat quorum akan terpenuhi. Dia menyebut fraksi lain akan mengubah sikap dan berbalik ikut PDIP setelah melihat gelaran Formula E. Saya yakin teman-teman masih banyak yang sudah melihat bagaimana gelaran Formula E. Bagaimana untung ruginya, saya yakin teman-teman punya sikap, katanya. Ketika interpelasi digelar nanti, Gembong menyebut pihaknya akan meminta Anies menjelaskan soal alokasi APBD senilai 560 miliar rupiah yang dipakai untuk pembayaran komitmen fee Formula E. Kalau Pak Anies cerdas, harus sesegera mungkin supaya tidak digantung, sehingga itu forum terbaik untuk menilai atas manfaat Formula E bagi warga ibu kota. Karena ada APBD, sehingga harus dijelaskan secara transparan, katanya. Apakah akan ada undangan makan malam jilid 2? Saya yakin pasti ada lagi. Anies terlalu takut diinterpelasi karena secara tidak langsung memberikan tanda kepada kita semua bahwa ada ketidakberesan dalam proyek Formula E. Ibarat seorang mahasiswa di sidang skripsi, kalau memang paham dan menguasai materi skripsi, tentu bakal santai saja. Ditanyai apapun pasti bisa dijawab. Lain halnya kalau skripsi dikerjakan pihak lain atau tidak paham isi skripsinya, pasti bakal keringat dingin atau bila perlu sogok agar lulus sidang. Anies akan kembali melakukan berbagai cara agar interpelasi mati. Formula E adalah pisau yang punya 2 sisi. Di satu sisi jadi kebanggaan Anies untuk citra politik. Di satu sisi lagi ada kejanggalan dalam anggaran yang bakal berpotensi bikin Anies terjatuh keras. Kalau Anies kembali sebar undangan makan malam, maka hasilnya akan kembali sama. Interpelasi hanya jadi angan-angan dan abu. Anies akan tersenyum lebar dan melangkah dengan elegan layaknya jalan di zebra cross untuk Citayam Fashion Week. Hanya ada satu harapan, parpol yang dulunya menolak interpelasi semoga bisa sadar dan mau mendengarkan keinginan publik. Kalau dulu mereka takut interpelasi bertujuan untuk menggagalkan Formula E,